Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan yang kedua. Kita akan memulai lagi bulan yang baru lagi di bulan yang ketiga tahun 2021 ini. Waktu terasa begitu cepat berlalu, tapi lewati setiap permasalahan yang ada, situasi yang ada, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, amin. Maka itu siapkan hati dan pikiran kita. Beberapa waktu ke depan kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita akan diberkati lagi lewat firman Tuhan. Meskipun kita terbatas oleh tempat, tapi yakinlah dan percaya kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai hari ini, itu bukti bahwa penyertaan Tuhan masih berlaku bagi kami. Dan kami tetap yakin dan percaya penyertaan yang sama akan terus kami rasakan sampai kapanpun. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami ingin kembali memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, menikmati setiap hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Beracaralah Tuhan lewat ibadah kami. Pimpin ibadah kami Tuhan. Lawat setiap hati. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, pujian ini. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya,
lagi katakan, kita nyanyikan pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi dengan sungguh katakan, nyanyi pujian, haleluya Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Namamu yang besar, namamu yang berkuasa, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersiap melompat, kami bersiap memuji Engkau lebih lagi, hanya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersama saya katakan, amin. Haleluya. Allah itu baik, amin. Allah itu baik dulu, sekarang, dan selamanya. Tetap Dia Allah yang baik. Karena itu kita naikkan pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lebih lagi katakan, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari dengan semangat katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Lagi katakan, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan dengan iman, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus
Yesus kita luar biasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan dan berikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan. Bisa scan barcode yang tertera di layar ataupun transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Sambil memberi yang terbaik, kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati lagi lewat firman Tuhan. Satu pujian yang berkata, kita percaya bukan karena kita melihat, namun karena kita tahu firman Tuhan tidak pernah berubah. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi karena kita yakin janji Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, hanya kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih semula kita katakan pujian ini, bahwa kekuatan kita hanya kita dapat di dalam Tuhan. Haleluya, Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat Tuhan, pujian ini berkata, kita percaya bukan karena kita melihat. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian yang kita imani, lewat setiap permasalahan yang terjadi saat ini, pandemi yang belum berakhir, bencana yang terus silih berganti,
Tapi tetap kita yakini dan percaya firman Tuhan pasti digenapi dan selalu pasti akan digenapi. Karena itu pagi ini, sebelum kita diberkati lagi dengan firman Tuhan, mari imani pujian ini. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan yang sanggup dan pasti menggenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan dengan iman, kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan kami percaya Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, katakan dengan iman. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami akan terus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu menolong kami. Tiba saatnya kami akan siap Tuhan mendengarkan sebagian lagi dari firman-Mu. Isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membicarakan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang diucapkan menjadi rema bagi kami Tuhan. Dan kami tidak mau hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan sidang jemaat Tuhan di saat ini. Kita dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari siapkan hatimu supaya firman Tuhan ini benar-benar tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya dikasih tema oleh gereja, yaitu mengenal Tuhan dengan benar lewat kuasa-Nya. Mari kita akan membuka firman Tuhan hari ini, Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sidang jemaat di rumah juga harus ikut membaca supaya benar-benar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ini saya dikasih tema oleh gereja, yaitu mengenal Tuhan dengan benar lewat kuasa-Nya. Kita harus mengenal Tuhan kita, Tuhan seperti apa. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membuat hal-hal berarti dalam hidup kita, benar. Tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang berkuasa. Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama ini memperkenalkan kepada kita bisa mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dalam ayat ini berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan dalam bahasa Ibrani adalah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan bumi, laut dan segala isinya dari yang tidak ada menjadi ada. Sulit untuk dipahami, sulit untuk bisa dibayangkan. Kenapa saudara? Karena Dia berkuasa. Dari yang tidak ada, coba Anda bayangkan, dari yang tidak ada bisa jadi ada. Manusia nggak bisa melakukan ini. Di dalam Alkitab berkata begini, bahwa kita akan disertai dengan kuasa. Tuhan akan memberikan kuasa bagi kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kuasa untuk mencipta dari yang tidak ada menjadi ada itu nggak pernah diberikan kepada manusia, sebab itu hanya kuasa Tuhan. Tuhan sendirilah yang memiliki. Inilah kebesaran Tuhan kita. Inilah kuasa Tuhan yang besar. Kalau manusia membuat sesuatu, itu bahan bakunya sudah ada, sudah tersedia. Orang membuat HP, membuat semua apapun yang hari ini yang lagi tren saudara, tetapi itu semua sudah punya bahan bakunya. Dan secanggih apapun alat di dunia ini, tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Makanya saudara, kalau cuma sakit penyakit, kebutuhan hidup, semua masalah hidup kita yang kita alami hari ini, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Sebab Dia berkuasa. Kenallah Tuhan ini, inilah Tuhan yang berkuasa. Di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-13 berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, dan yang awal dan yang akhir. Kembali lagi Allah memperkenalkan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia adalah Allah yang kekal. Dia tidak pernah terbatas. Dia tidak pernah dibatasi dengan ruang, waktu, jarak sekalipun. Sebelum bumi diciptakan, Allah sudah ada. Dan Allah yang berkuasa ini tidak bisa dibatasi dengan waktu sekalipun. Tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, situasi apapun yang terjadi hari ini. Allah yang kita sembah tidak bisa dibatasi dengan apapun. Sebab Dia berkuasa. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dan Dia juga adalah Allah yang memegang seluruh kehidupan kita, seluruh dunia ini, sebab semua ada dalam tangan-Nya.
Inilah kedahsyatan kuasa Tuhan kita. Tetapi sayangnya, seringkali kita tidak mengenal Allah yang berkuasa. Kita seringkali lebih condong berpikir bahwa masalah saya lebih besar, tantangan pencobaan lebih besar, sehingga kita berkata, di mana Tuhan? Tetapi hari ini saya katakan, Tuhan kita tetap Tuhan yang berkuasa. Tetapi sayang, seringkali orang percaya meragukan akan kuasa Tuhan. Kita tidak mengenal dengan benar siapa Tuhan yang kita sembah. Satu ketika dalam Matius pasal 14, Matius pasal 14, ayatnya yang ke-22. Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Anda perhatikan di sini, murid-murid Yesus gagal memahami bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Mereka telah bersama-sama dengan Yesus, mereka makan bersama-sama, bahkan mereka melihat mujizat orang disembuhkan, saudara. Tetapi satu ketika mereka enggak memahami bahwa Yesus itulah yang berjalan di atas air. Mereka berkata itu hantu, mereka ketakutan dan mereka berkata itu hantu. Kenapa mereka berkata bahwa itu adalah hantu? Karena dalam pemikiran mereka, kepercayaan mereka, hanya hantu yang bisa berjalan di atas air. Yesus tidak. Mereka berpikir bahwa hantulah yang lebih berkuasa dari Yesus. Sehingga mereka ketakutan dan berteriak, itu hantu, itu hantu. Mereka enggak mengenal Yesus. Yesus berkuasa. Mereka berpikir bahwa hantu itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Hanya hantu yang bisa berjalan di atas air. Tetapi saya katakan hari ini, saudara, kenalah Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup berjalan di atas air. Artinya dia sanggup berjalan di setiap masalah hidup Anda. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini, pasti setiap masalah dalam hidup kita ada jalan keluarnya. Jangan salah memahami Tuhan hari-hari ini. Bahkan ada pemahaman hari-hari ini yang terjadi, saudara, bahwa kuasa Tuhan itu jarang terjadi di gereja orang-orang percaya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, pemahaman yang salah tentang kuasa Tuhan. Orang selalu berkata bahwa kalau sudah orang percaya hari Minggu, kalau kita ibadah sama-sama itu nggak ada mujizat, nggak akan terjadi mujizat. Karena kita sudah orang percaya. Kuasa Tuhan terjadi itu karena KKR yang besar, karena mereka baru percaya Tuhan, karena mereka belum mengenal Tuhan. Jadi pada saat melakukan KKR, maka di situ baru terjadi mujizat. Ini pemahaman yang salah tentang kuasa Tuhan. Sehingga apa, saudara? Di gereja seringkali ketika kita berkumpul bersama atau dimanapun kita berada, saat kita beribadah bersama-sama, nggak ada kuasa Tuhan terjadi. Kenapa? Karena pemahaman kita tentang kuasa Tuhan, kita berpikir bahwa kuasa itu hanya terjadi pada saat ketika KKR besar, ketika ada orang yang baru pertama bertobat, baru kuasa Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan. Ini pemahaman yang salah, saudara.
Justru saya katakan sebenarnya kuasa Tuhan terjadi begitu luar biasa ketika kita berkumpul, orang-orang percaya berkumpul. Di sanalah kuasa Tuhan bekerja dan luar biasa dalam hidup kita. Bukan nanti di KKR, bukan kuasa Tuhan terjadi kepada orang yang baru bertobat. Enggak, saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena kita ini adalah anak Tuhan. Tuhan lebih sayang dari apapun, saudara. Enggak akan mungkin Tuhan biarkan kita, saudara. Jadi rubah cara pandang kita bahwa kuasa Tuhan yang terjadi di KKR yang besar. Kalau orang baru bertobat, kuasanya dinyatakan, bagi kita anak-anak Tuhan di gereja enggak dinyatakan, saudara. Itu pemahaman yang salah, sehingga kuasa Tuhan tidak terjadi lagi di gereja. Kita hanya yang penting musiknya bagus, suaranya bagus, mainnya bagus. Tetapi untuk kuasa Tuhan, kenapa? Karena pemahaman kita salah tentang kuasa Tuhan. Tetapi hari ini saya katakan bahwa di dalam gereja kita adalah anak Tuhan. Dan saudara, Bapa kita di surga tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru Dia akan tetap mengutamakan kita. Jadi saya katakan hari ini, ketika kau berkumpul dimanapun kau berada, percayalah kuasa Tuhan pasti terjadi. Bukan nanti di KKR, bukan Tuhan hanya menyembuhkan orang yang baru bertobat. Enggak, bahkan tapi buat kita semua, bagi orang yang percaya, Dia lebih lagi kuasanya terjun dalam setiap kehidupan kita. Ini salah pemahaman. Jadi kita enggak mengenal Tuhan kita. Seperti murid-murid ini, mereka berpikir hanya hantulah yang bisa berjalan di atas air, saudara. Tetapi sidang jemaat Tuhan, saya teringat ada seorang yang sangat luar biasa dalam Alkitab, orang yang sangat mengenal Tuhan dengan benar, yaitu yang bernama Nuh. Coba mari kita lihat bersama-sama. Orang ini sangat luar biasa karena dia memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Kita sangat penting sekali untuk bisa mengenal Tuhan kita. Bagi saya, Nuh ini adalah orang yang sangat mengenal Tuhan, sangat luar biasa. Kejadian pasal 6 ayat 19, firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagi saya, Nuh adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia mengenal Allah. Allah yang dia sembah itu Allah seperti apa? Sehingga pada saat Allah menyuruh dia untuk membuat bahtera, dia nggak pernah komplain, dia nggak pernah protes, nggak pernah bersungut-sungut. Dia menjalankan semua perintah Tuhan. Bahkan saudara, di tengah-tengah dunia yang rusak, manusia yang jahat, Nuh ini nggak melakukan dosa pada waktu itu. Kenapa dia bisa mengenal Tuhan seperti ini, saudara? Karena Alkitab ayat yang kita baca tadi, ternyata Nuh itu bergaul dengan Allah. Saudara, kita hanya bisa mengenal Allah dengan benar ketika kita punya hubungan dengan Allah. Memang dalam hal hubungan itu kan punya tingkatannya. Kalau kita dalam persahabatan, kita berteman, biasa ada teman biasa, mungkin hanya sekedar kita ketemu, sapa, biasa, lalu udah selesai. Tetapi ada teman akrab. Nah, teman akrab ini biasanya kita sangat dekat. Kita bisa curhat semuanya, saudara. Kita bisa curhat masalah kita dan lain sebagainya. Ini teman akrab. Tetapi ada juga teman intim. Nah, teman intim ini seperti istri kita bisa ngomong apa adanya setiap saat. Itu teman intim kita. Tentunya kalau kita kasih angka, teman intim kita itu mungkin dikasih nilai 10. Tetapi dikasih nilai 9. Tapi kalau 10 ini untuk Allah. Karena apa? Sekalipun kita sudah punya hubungan intim, tapi pasti kita nggak bisa terbuka semuanya karena ada aib-aib yang kita sembunyikan. Semua kita manusia seperti itu. Jadi Nuh itu punya hubungan, saudara, hubungan intim, dia punya hubungan bergaul dengan Allah, saudara.
Kenapa? Karena pada saat dunia itu semua rusak pada waktu itu, dia nggak pernah terpengaruh dengan keadaan itu. Dia tetap dekat dengan Allah. Ternyata saya baru tahu bahwa orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan itu nggak pernah tertarik dengan keadaan dunia. Makanya dalam ayat ini dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul. Nuh adalah orang yang tidak bercela, orang benar pada waktu itu. Apakah Nuh orang yang sempurna? Enggak. Nuh juga punya kesalahan. Tetapi dia bergaul karib dengan Allah. Dan setiap kekurangannya ditutupi oleh Allah. Dan bagi saya, Nuh ini karena dia punya hubungan akrab dengan Tuhan, dia punya hubungan intim atau dia bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Bagi saya Nuh ini juga adalah kepala rumah tangga yang berhasil. Kenapa, saudara? Dia bisa menyelamatkan satu keluarga. Kenapa dia bisa menyelamatkan keluarganya? Karena dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Allah. Dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Tuhan seperti apa? Ketika Tuhan suruh lakukan ini, dia lakukan saja. Dia adalah contoh bagi kepala rumah tangga hari-hari ini, saudara. Dia berhasil mendidik istri dan anak-anaknya. Makanya saya bilang, Anda bisa bangga jadi gembala yang punya jemaat 1000. Anda jadi pemimpin, jadi gembala dengan jumlah anggota jemaat mungkin 1000, saudara. Tetapi saudara, ketika engkau balik ke rumah tangga Anda dan engkau tidak bisa memimpin satu istri dan 2 anak, maka semuanya gagal itu dalam hidupmu. Anda bisa memegang satu perusahaan dengan karyawan mungkin 2000, Anda bisa memimpin. Tetapi kembali lagi, kalau Anda balik ke dalam keluarga, Anda bisa memimpin satu istri dan 2 anak, gagal semuanya. Nuh ini bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Kenapa? Karena dia punya hubungan dan dia mengenal Allah. Dia mempercayai Allah dengan seluruh hatinya. Ketika Allah menyuruh dia buat batra, dia lakukan saja. Kenapa? Karena dia memahami, mengenal Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan pernah mengecewakan dia. Kalau Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, pasti yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dan buktinya Nuh lakukan itu, dan kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka, mereka diselamatkan. Di dalam Efesus pasal 1, Efesus pasal 1 ayatnya, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 19, firman Tuhan berkata, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya." Ini adalah doa Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ayat 17 berkata demikian, "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Paulus berdoa meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kenapa, saudara, dia berdoa seperti ini? Tidak seperti hamba Tuhan sekarang berdoa untuk jemaat diberkati, jadi kaya dan lain sebagainya supaya perpuluhannya banyak. Paulus tidak berdoa seperti ini. Ini doa seorang hamba Tuhan yang murni. Dia tidak minta jemaatnya jadi kaya semua supaya dia punya perpuluhan banyak. Enggak, saudara.
Tetapi dia berdoa, meminta supaya mereka mempunyai roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Inilah seorang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan yang murni, saudara. Kenapa? Tanpa kita mengenal Allah dengan benar, kita nggak bisa mengikut Tuhan dengan benar. Sebab pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan bagaimana kita mengikut Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Waktu pertama saya bertobat, waktu cinta yang mula-mula, karena kita tahu ketika kita baru pertama kali bertobat, itu kita begitu cinta Tuhan, mau disuruh ini, lakukan saja. Itu seperti sapi yang ditarik mana pasti ikut. Makanya saya bilang, kalau mengenal Tuhan itu, supaya kita mengenal Allah kita, saudara, itu jangan sembarang juga. Oh, dengar kata orang begini kita ikutin. Karena apa, saudara? Kalau kita mengenal Tuhan lewat kata orang juga, saudara, seringkali kita bisa disesatkan. Karena Alkitab ini juga bisa dipakai orang untuk menyesatkan. Bisa kita disesatkan. Makanya kita harus mengenal Allah juga lewat hubungan pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan itu lebih bagus daripada kita dengar orang ini bilang ini, orang ini bilang ini. Lebih baik kita mencari pengajar yang benar-benar sesuai dengan kebenaran. Kalau kita salah, saudara, kita bisa disesatkan karena semua orang seringkali juga pakai firman Tuhan dan seringkali menyesatkan kita. Nah, waktu saya dulu pertama kali saya bertobat karena saking cintanya Tuhan, saudara, saya dulu setiap kegiatan ibadah saya ikuti, saudara, dan begitu cintanya Tuhan luar biasa, begitu rajinnya, dan karena kita masih baru bertobat itu sangat polos, saudara. Jadi ketika kita dengar khotbah apapun itu pasti langsung ditangkap, langsung semuanya langsung ditaruh dalam hati kita dan semuanya pasti kita akan lakukan, saudara. Nah, dulu, saudara, saya dulu ketika baru pertama kali bertobat waktu masih kanak-kanak rohani, saudara, saya mengenal Tuhan. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mudah marah. Ini yang saya kenal dulu. Dulu saya mengenal Tuhan bukan Tuhan yang berkuasa, tapi saya mengenal Tuhan yang mudah marah ketika saya nggak kasih perpuluhan. Kenapa saya katakan ini, saudara? Saya mengenal Tuhan yang mudah marah ketika saya nggak kasih perpuluhan. Karena apa? Setiap kali dikhotbahkan dari Maliaki pasal 3 ayat 10, maka mereka akan berkata bahwa kalau engkau kasih perpuluhan, kalau engkau nggak setia kasih perpuluhan, engkau akan dapat kutuk. Engkau tidak akan diberkati. Dan ketika teriakan ini dari mimbar, dan saya dengar itu, saya begitu sangat ketakutan dan saya berpikir bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang paling murka, paling marah kalau saya nggak kasih perpuluhan. Ketakutan, saudara. Kamu akan dapat kutuk. Kamu tidak akan diberkati. Dan paling parahnya, saudara, ketika kita nggak bisa kasih perpuluhan, saudara, ketika kita ada suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita sakit atau usaha kita nggak berkembang, maka itu langsung dihakimi, itu karena ini karena kasih perpuluhan, maka kamu jadi begitu. Jadi saya mengenal Tuhan itu Tuhan yang sangat pemarah ketika kita nggak kasih perpuluhan. Dan mungkin sampai hari ini jemaat menganggap bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cepat marah ketika engkau tidak memberikan perpuluhan, saudara. Kau akan dapat kutuk, engkau tidak akan diberkati, engkau akan sakit. Apakah Tuhan kita Tuhan sekejam itu? Ini yang sering dikhotbahkan, saudara, membuat takut jemaat Tuhan. Saya mau tanya, ada enggak pendeta hamba Tuhan yang enggak kasih perpuluhan? Enggak ada. Nggak ada yang ngaku. Tetapi tahu mereka tetap diberkati Tuhan. Kenapa sidang jemaat Tuhan ditakut-takutin, dikatakan kalian akan dapat kutuk, belalang pelahap dalam pundi-pundi yang lobang katanya. Dan ini membuat saya mengenal Allah adalah Allah yang gampang murka ketika saya nggak bisa kasih perpuluhan. Tetapi ternyata Allah kita bukan Allah seperti itu.
Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Allah kita harus kenal Allah kita, bukan Allah yang tepat murka seperti ini, saudara. Allah kita adalah Allah yang senang melakukan yang terbaik. Dia tetap baik dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukan Allah yang gampang murka. Sehingga jemaat ketakutan, saudara. Makanya saya tanya, ada gak pendeta gak kasih perpuluhan? Banyak, saudara. Tetapi tahu mereka tetap diberkati. Makanya hari ini mari kita mengenal Tuhan kita dengan benar, saudara. Dulu saya mengenal seperti itu, saudara. Jadi salah memahami Tuhan. Tetapi ketika saya belajar lagi, ternyata Tuhan tidak seperti itu, saudara. Nah, di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 7, Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-7, di sana dicatat, saudara, Tuhan murka kepada Elifas dan temannya. Karena apa, saudara? Mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Artinya apa, saudara? Elifas dan teman-temannya gagal mengenal Tuhan dengan benar. Ini kan menceritakan tentang Ayub. Ayub mendapat masalah. Anaknya meninggal, kekayaannya habis, dan dia ditimpa penyakit yang sangat menjijikan. Maka datanglah Elifas dengan teman-temannya, kasih nasihat, sok rohani. Tetapi pasal 42 dari Ayub ini saudara, Tuhan murka kepada Elifas dan teman-temannya. Kenapa? Mereka berkata-kata salah tentang Tuhan. Artinya mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka gagal mengenal Tuhan. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-22 ayatnya yang pertama sampai ketiga, saudara, di sana Elifas menilai bahwa penderitaan Ayub itu akibat dosanya yang besar. Sehingga Elifas menyuruh Ayub untuk bertobat. Dia berkata Ayub itu berdosa. Padahal Ayub gak punya dosa apa-apa, saudara. Ayub berdosa dan dia harus bertobat. Ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita. Ketika ada seseorang yang mungkin sakit, kita kunjungan biasa seperti itu, saudara, maka kita berkata, bertobat. Bertobat, mungkin ada kesalahan, bertobat. Padahal dia gak punya salah apa-apa, saudara. Hati-hati, kita jadi salah memahami tentang Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Ada satu cerita, ada satu ketika, saudara, ada seorang gembala punya jemaat, dan jemaat ini punya suami yang kerja di kantor, dan karena dia buru-buru, saudara, dia terobos lampu merah. Ketika dia terobos lampu merah, maka ditabrak sama truk, meninggal. Akhirnya istrinya begitu sangat terpukul ketika gembala datang ke rumah, dan suami meninggal ini punya anak yang masih kecil. Ketika dia datang ke rumah gembala ini untuk menghibur istrinya berkata, saya nggak terima ini. Kenapa secepat ini? Kenapa ini terjadi? Dan gembala ini bilang apa, saudara? Di situ ada anak kecil yang begitu polosnya. Dia berkata begini, saudara, karena suaminya meninggal terobos lampu merah dan ditabrak truk meninggal, dia berkata itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Kira-kira itu kehendak Tuhan atau apa? Masa kehendak Tuhan dia terobos lampu merah, ditabrak truk, meninggal, itu kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Anak yang mendengar seorang gembala berkata bahwa ayahnya meninggal ini ditabrak truk itu karena dia terobos lampu merah, itu adalah kehendak Tuhan. Maka mulai detik itu dia berkata bahwa Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan mengambil papanya? Dan sampai hari ini seorang anak ini menjadi dewasa, sampai detik hari ini dia tidak mau mengenal Tuhan, dia tidak mau mengenal Yesus. Kenapa? Karena cara pandangnya salah. Kenapa? Karena seorang hamba Tuhan salah dalam menilai Tuhan.
Dia terobos lampu merah, itu kan kesalahan sendiri, itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Nah, Elifas dan teman-temannya begitu. Elifas berkata, Ayub engkau berdosa, engkau harus bertobat. Padahal Ayub tidak berdosa, saudara. Bahkan dalam Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-17 dan 18, Elifas berkata begini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Saudara, Anda lihat di sini kembali lagi Elifas salah mengenal Tuhan. Dia berkata kepada Ayub bahwa penderitaan itu dilakukan oleh Tuhan, saudara. Dalam ayat 18 berkata begini, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Elifas salah mengenal Tuhan, saudara. Kembali lagi dia salah. Dia berkata bahwa Tuhanlah yang melukai. Bukan cuma melukai. Dia berkata Tuhanlah yang menghajar Ayub. Saudara, saya katakan hari ini Elifas salah dalam mengenal Tuhan dengan benar. Dia berkata Ayub sakit, mengalami semuanya itu Tuhan yang melukai. Saudara, saya katakan hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah melukai kita. Yang melukai kita adalah setan. Tugas Tuhan adalah membebat setiap luka hati kita yang dilakukan oleh kesalahan kita, yang dilakukan oleh setan. Tuhan tidak pernah melukai kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melukai Anda dan saya. Yang melukai kita adalah setan. Tugas Tuhan adalah membebat setiap kita. Inilah Tuhan kita. Elifas salah. Elifas berkata bahwa Tuhanlah yang menghajar, Tuhanlah yang menyembuhkan, memulihkan. Padahal penderitaan yang dialami oleh Ayub itu adalah karena kuasa kegelapan. Kita salah dalam mengenal Tuhan. Maka saya pernah bilang bahwa seringkali orang dunia lebih pintar mengenal Tuhan. Waktu ada seorang penjahat, waktu kedua orang penjahat disalib bersama dengan Yesus, pada saat yang seorang menghujat Yesus, dia berkata, kalau engkau adalah raja, kalau engkau anak Allah, biar supaya kita bisa selamat turun dari, selamatkanlah kita yang ada yang disalibkan ini. Tapi seorang lain lagi berkata, kita pantas menerima ini. Dan kemudian dia berkata pada Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Di antara orang tidak mengenal Yesus, dia siapa dia? Dia adalah Allah, dia yang berkuasa, dia adalah penyelamat, sampai disalibkan oleh tokoh-tokoh agama. Tetapi ada seorang penyamun, seorang penjahat yang mengenal Yesus walaupun sudah di atas kayu salib. Dia berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Yesus berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Seorang penyamun, seorang penjahat, saudara. Dia mengenal Allah dengan benar. Dia mengenal siapa Yesus. Dia akan datang sebagai raja. Dia Allah yang berkuasa. Makanya saudara, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenallah Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Kenallah Tuhan kita dengan benar. Tuhan kita bukan Tuhan yang melukai kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mudah marah, enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasanya bekerja dalam hidup kita. Anda di rumah sementara menyaksikan ibadah ini, sementara kita beribadah bersama-sama, kalau engkau percaya, saya percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Sebab kuasa Tuhan juga terjadi ketika engkau mengimani setiap firman Tuhan, ketika engkau percaya Tuhan yang berkuasa itu, maka kuasa Tuhan akan terjadi. Berapa bulan yang lalu, ada seorang yang bukan jemaat saya datang ke rumah dan kita sharing. Saya tanya kenapa Bu, ada masalah apa? Dia bilang, saya selalu diserang oleh kuasa kegelapan. Dan katanya ada tokoh agama bilang sama dia, katanya di situ ada setan, dan katanya setan ini sudah bersetubuh dengan dia. Jadi tiap malam katanya seperti itu. Dan katanya
orang ini sudah dibikin kayak istrinya. Dan begitu sangat ketakutan, dan memang benar dia setiap malam gak bisa tidur, diganggu. Akhirnya datanglah ke rumah. Apa yang terjadi ketika kita mulai sharing, dia ceritakan setiap masalahnya. Kemudian saya katakan tentang kuasa Tuhan, dan saya bilang saya nggak bisa ke rumahnya karena di situ masih nggak seiman. Dan akhirnya saya bilang, oke lah kalau begitu kita berdoa aja dari tempat ini, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya berdoa dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi. Dan ketika selesai berdoa, dia pulang. Besoknya dia datang dan dia bilang, hilang semuanya, kuasa gelap tidak ada lagi. Dan sampai hari ini, kemarin juga dari rumah, sudah berapa bulan ini nggak pernah diganggu lagi. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Dan bukan cuma itu, kemudian dia bawa kakaknya kemarin. Hari Senin kemarin dia bawa kakaknya, karena dia sudah menyaksikan kuasa Tuhan. Dia bawa lagi kakaknya juga punya masalah dan minta berdoa. Dia sudah menyaksikan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupannya. Dan kakaknya juga punya masalah, dan saya doakan, dan saya percaya bahwa kuasa ini masih berlaku sampai hari ini. Saya juga dulu pernah mengikuti satu aliran, dan saya salah mengenal Tuhan, bahwa mereka berkata bahwa kuasa Tuhan sudah nggak ada. Kuasa Tuhan hanya berlaku sampai pada murid-murid Yesus, setelah itu sudah nggak ada. Itu pemahaman yang salah. Kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, apapun masalah Anda hari ini, engkau cukup berkata, aku percaya bahwa Tuhanku sanggup, Tuhanku berkuasa, maka kuasa itu akan terjadi. Yang sakit sembuh, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, dan setiap beban hidup pasti akan terlepas. Sebab apa? Kuasa itu masih terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di saat ini. Untuk itu mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau mampu, Engkau sanggup, Engkau dahsyat. Dan hamba berdoa buat sidang jemaat Tuhan, bagi kami semua yang ada hari ini, Tuhan jamah kami dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Semua apa yang menjadi masalah hidup mereka, biar Tuhan jawabannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, hamba berdoa berkati bangsa kami, berkati gereja ini, berkati semua hamba Tuhan, jemaat Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan. Ini doa kami akan tamatkan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan sukacita Allah Roh Kudus menyertai umat Tuhan mulai hari ini bahkan sampai seterusnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.